Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas, dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa
Pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan dua kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Karena kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Haleluya. Dengan sukacitaku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, gunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, gunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan,
selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Mari dengan sukacita katakan, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, nyanyi bagimu Sang Raja. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kami ada karena kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari bersama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami angkat pujian ini dengan bersyukur, katakan, ku ada
Terima kasih buat kasih. Mari angkat tanganmu dan kamu mengucap syukur, katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Dengan penuh syukur kami berkata, Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ini pernyataan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu, Tuhan, selain dengan menaikkan syukur kami di tengah keadaan apapun? Kami berkata, Engkau baik, Engkau setia bagi kami, Tuhan. Mari bersama-sama jemaat angkat tanganmu dan katakan terima kasih, Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sekali lagi dengan sungguh katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Terima kasih. Oh haleluya. Ya narasyakana ya ramo. Apapun keadaan kami saat ini, apapun kondisi kami saat ini, tidak ada satupun yang dapat menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Biarlah lidah bibir kami, mulut kami selalu dengan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau baik,
kasih Tuhan, tak habis kasih dan rahmat-Mu, tak habis kemurahan-Mu. Kami sembah dengan rasa syukur. Haleluya, bahwasannya untuk selamanya kebaikan kasih setianya terus mengalir saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu. Mari terus sembah Dia, mari terus sembah Dia. Tuhan Yesus, Engkau baik, Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Ya Rama Syana ya Rabala ya Rama, ya Rama Sena ya Ramo, Kibana Sena ya Rana. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kebaikan-Mu, mengalir kemurahan-Mu. Saat kami menyembah-Mu, Kau tampung setiap tetes air mata kami di kirbat-Mu Tuhan. Tak Kau biarkan kami berjalan sendirian, bahkan tak Kau biarkan kami jatuh sampai tergeletak, sebab kami terus menerima anugerah kebaikan Tuhan. Shikana kana ya Rama ya Rama ya Rama. Jangan takut, jangan khawatir, sebab Dia Tuhan yang setia, sebab Dia Tuhan yang baik. Dia nama Syana ya Ramu. Shikana bala ya bala ya bala ya bala ya bala ya bala. Shikana ya bala 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 ya bala. Engkau dimanapun saat ini berada, di rumah-rumah, di dalam hadirat Tuhan, sembah Dia. Kau bisa berkata-kata dalam roh, bisa nyatakan haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Kami terus melihat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami berkata selamanya Tuhan baik, selamanya Tuhan baik bagi kami. Shikana makala ya rada Shikana ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala. Biarlah mulut kami dipenuhi puji-pujian, mulut kami dipenuhi puji-pujian, mulut kami dipenuhi pengagungan, mulut kami dipenuhi ucapan syukur. Mari bersama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari berikan sorak-sorai dan lebih lagi berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari angkat pujian ini dan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
kemuliaan bagi Dia. Serahkan haleluya. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita bisa kembali beribadah sekalipun secara online. Saya percaya Tuhan hadir di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena iman. Dan kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kita percaya, kita punya iman bahwa Tuhan menuntun kita. Roh Kudus menuntun kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah online beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu akan mendapatkan tuntunan dari gembala, yaitu di tahun integritas ini, di bulan ini, tuntunannya adalah kita harus melakukan kehendak Bapa di dalam zaman kita. Sama seperti Daud yang setia melakukan kehendak Tuhan di dalam zamannya. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman kita. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 Alkitab berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Tuntunannya terambil dari ayat ini Bapak Ibu Saudara. Dalam Matius 7 ayat 21 Tuhan Yesus berkata, kita harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan, kehendak yang mana yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan satu kehendak Bapa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Saya ambil dari Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Tuhan Yesus menjelaskan Bapak Ibu Saudara, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Inilah kehendak Tuhan pada hidup kita hari-hari ini, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Siapa Dia? Yaitu Tuhan Yesus yang telah diutus Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan di dalam hidup kita adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang telah diutus oleh Tuhan untuk menebus dosa kita. Mungkin ada yang berkata, kalau percaya Tuhan Yesus, saya sudah Pak, bahkan saya sudah dibaptis. Nah, untuk lebih jelas lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan di dalam ayat 40-nya. Percaya seperti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-40 di dalam pasal yang sama Alkitab berkata, sebab inilah kehendak Bapa-Ku. Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi, inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku, kata Tuhan Yesus, membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi percaya yang Tuhan mau, percaya yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah percaya sampai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya beroleh hidup yang kekal. Bahkan kita mengalami kebangkitan di akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara, tuntunan Tuhan buat kita adalah kita harus melakukan kehendak Bapa di dalam zaman ini. Dan kehendak Tuhan, kehendak Bapa adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus sampai beroleh hidup yang kekal. Bahkan sampai mengalami kebangkitan
di akhir zaman. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara ketika mempelajari pasal ini, Yohanes pasal 6. Kenapa tiba-tiba Tuhan Yesus berkata di dalam 2 ayat yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, coba kita lihat dari ayat yang di awal. Kita mulai dari ayat yang kedua. Yohanes pasal 6, di pasal yang sama ayat yang kedua, Alkitab berkata orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi pada waktu itu ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat mujizat penyembuhan. Karena mereka melihat mujizat penyembuhan, mereka pun juga ingin mengalaminya. Karena mungkin di antara mereka ada banyak yang memerlukan mujizat penyembuhan. Bukankah itu seperti yang sekarang sedang dialami Bapak Ibu Saudara? Di masa pandemi banyak orang sakit. Dan juga ada orang-orang yang percaya juga terpapar COVID-19. Banyak orang membutuhkan kesembuhan, pemulihan. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, juga banyak yang berdoa kepada Tuhan Yesus, minta dipulihkan, minta disembuhkan. Hampir sama keadaannya seperti sekarang. Mari kita lanjutkan ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Di sini dikisahkan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. Hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. 5 roti itu adalah bekal makan siang seorang anak. Jadi itu 5 roti yang biasa. Ikan juga ikan yang biasa. Bekal dari seorang anak kecil, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan membuat mujizat sehingga bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Bukan sedikit-sedikit, tapi Alkitab berkata sampai kenyang. Bahkan sampai bersisa 12 bakul. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan tidak hanya melakukan mujizat kesembuhan, tapi juga Tuhan mujizat penyediaan. Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan. Bahwa 5.000 laki-laki itu belum termasuk istri mereka, belum termasuk anak mereka mungkin kalau mereka bawa anak. Tuhan sediakan makanan. Mujizat hanya dari 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan kenyang 5.000 orang lebih. Pandemi Bapak Ibu Saudara bukan hanya berefek kepada soal kesehatan, tapi juga berefek soal ekonomi. Banyak orang mulai mengeluh kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, ataupun mengalami masa-masa yang sulit. Ya, semua harus diirit sedemikian rupa. Bahkan sudah diirit pun masih tidak cukup. Dan banyak orang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, di Healing Worship Online yang kita adakan setiap hari Rabu, ada banyak permintaan doa masuk. Minta dipulihkan, minta disembuhkan. Dan juga minta ditolong oleh Tuhan soal masalah ekonomi, masalah keuangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu itu hampir mirip dengan keadaan seperti ini. Nah, di tengah kesulitan itu, Tuhan melakukan mujizat. Disediakan makan, semua bisa makan sampai kenyang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca selanjutnya, kita pelajari ayat berikutnya yaitu ayat 26, Alkitab berkata seperti ini. Tuhan Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 26, Tuhan Yesus memberitahukan kepada banyak orang, kamu ikut aku bukan kamu percaya kepadaku. Tapi karena kamu sudah mengalami mujizat itu dan kamu kenyang dan kamu ingin melihat hal-hal yang lain. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara orang sekarang mencari mujizat? Tidak salah. Memang kita perlu pertolongan Tuhan. Memang kita perlu mujizat Tuhan. Tetapi ingat dengan baik bahwa Tuhan berkata kepada kita, kehendak Bapa bukan kita makan sampai kenyang,
bukan melihat kesembuhan, bukan hanya sekedar mengalami mukjizat, tapi kehendak Bapa adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus sampai beroleh hidup yang kekal, bahkan sampai mengalami kebangkitan di akhir zaman. Itu sebabnya dalam ayatnya yang ke-32, tiba-tiba pembicaraan Tuhan dengan orang-orang yang ada di situ berbicara tentang roti mana yang dulu orang Israel alami di padang gurun. Dan Tuhan menyatakan, sekarang roti itu sudah menjadi roti yang hidup, dan akulah roti hidup ini. Dan Tuhan menyatakan satu pernyataan bahwa sungguh pun kamu telah melihat aku. Dalam ayat yang ke-36 dikatakan, kamu tidak percaya. Mereka melihat mujizat. Tapi ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya roti hidup, bukan lagi roti mana yang hanya bisa mengenyangkan dan memuaskan jasmani, tapi roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan kepada mereka yang percaya kepadanya. Mereka tidak mau percaya. Dan anehnya Bapak Ibu Saudara, ayat ini pasal ini sampai ke ayat yang ke-66. Saya percaya bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Yohanes 6 ayat 66. 666. Bapak Ibu Saudara tahu itu angka apa? Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Di awal banyak orang berbondong-bondong melihat mujizat. Banyak orang mengharapkan mujizat. Banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan ketika mereka mengalami mujizat, mereka berhenti sampai di situ. Puas sampai di situ. Padahal Tuhan ingin melanjutkannya bahwa jangan cuma karena mujizat. Jangan cuma karena roti jasmani, sekalipun roti mana itu luar biasa, itu roti yang turun dari langit untuk mengenyangkan orang-orang Israel di padang gurun. Tapi itu hanya mengenyangkan jasmani. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Dan aku akan memberikan kehidupan, bukan cuma sekedar mengenyangkan jasmani, tapi memberikan kehidupan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegaskan bahwa kehendak Bapa kepada kita di zaman ini adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya karena melihat mujizat, tapi kita harus percaya kepada roti hidup itu sampai beroleh hidup yang kekal dan kebangkitan pada akhir zaman. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam pasal ini, tidak mudah orang untuk menjadi percaya. Sekalipun mereka sudah melihat mujizat, sekalipun mereka sudah melihat penyembuhan dan penyediaan yang Tuhan lakukan secara ajaib, tapi ketika disodorkan tentang Tuhan Yesus, ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai roti hidup, mereka tidak mau percaya. Mengapa mereka tidak mau percaya? Dan mengapa hari-hari ini juga ada orang-orang percaya yang mulai meninggalkan imannya? Karena permasalahan yang ada, karena segala sesuatu yang mereka hadapi. Dalam pasal yang sama, Yohanes 6 ayat yang ke-14 sampai ke-15 dikatakan, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadi raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu Saudara, zaman itu Israel sedang ada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Dan kita tahu orang Israel juga pernah membaca sejarah bagaimana negara mereka, bangsa mereka pernah berjaya di masa yang lalu. Dalam zaman Daud, apalagi dalam zaman Salomo, mereka punya bangsa yang merdeka dan berjaya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mereka sangat merindukan pembebasan dari penjajahan Roma, dan mereka baca dalam kitab Nabi bahwa nanti akan ada Mesias. Dan mereka berpikir bahwa Mesias itu akan datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus dengan segala mujizat yang dilakukan, mereka mulai berpikir, mungkin ini Mesias yang Tuhan sedang kirim.
Dia bisa melakukan mujizat, dia juga bisa membuat kekalahan di pihak musuh. Dia bisa membawa kemenangan bagi bangsa kita. Jadi mereka ingin dengan paksa menjadikan Tuhan Yesus menjadi raja. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat bahwa ternyata ketidakmengertian kita, pikiran kita bisa menjadi penghalang untuk kita percaya kepada Tuhan. Orang berpikir Tuhan Yesus datang sebagai raja untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka pikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Padahal kehendak Tuhan, kehendak Bapa adalah Tuhan Yesus datang untuk membebaskan umat manusia dari penjajahan dosa. Bapak Ibu Saudara, ada banyak halangan untuk kita bisa percaya. Salah satunya yang paling kuat adalah pikiran kita. Jangankan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada satu tokoh dalam Alkitab, Abram, Bapak Ibu Saudara. Abram dikasih janji sama Tuhan luar biasa. Dia akan punya keturunan yang sangat banyak. Dan dia akan menjadi berkat bagi segala bangsa. 3 kali Tuhan mengulangi janjinya. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, Abram pun pernah meragukan. Pernah tidak percaya. Kenapa? Karena dia berpikir. Dia pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan saya nggak punya anak. Biarlah Eliezer ini yang akan mewarisi seluruh harta kekayaanku. Tuhan berkata, tidak. Kamu akan punya anak perjanjian. Yang kedua dia berkata kepada Tuhan, Tuhan saya kan sudah punya anak, Ismail nih. Ini ajalah Tuhan, kenapa sih nggak bisa? Kira-kira begitu kalau bahasa sekarang Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa susah-susah harus nunggu anak yang lain? Ini sudah ada anak Ismail, darah dagingku sendiri. Tapi Tuhan berkata, tidak. Anak perjanjian itu adalah anak yang lahir dari istrimu yang sah, yaitu Sarai. Bapak Ibu Saudara, kenapa Abraham akhirnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena dia berpikir Eliezer yang akan menjadi warisannya. Dia juga berpikir, ya sudahlah Ismail saja. Tapi kita bersyukur Tuhan terus menuntun Abraham sampai akhirnya diubah namanya menjadi Abraham. Dan dia mempercayai janji Tuhan dan di usia yang ke-100 dia menerima janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang berpikir dan berpikir itu membuat mereka jadi mulai kehilangan iman. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Springtide Research Institute di bulan Agustus tanggal 13 2021. Jadi ini belum lama Bapak Ibu Saudara. Survei ini diadakan di kalangan anak-anak muda di Amerika yang mengaku religius. Jadi bukan sembarang anak muda, yang mengaku religius. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Anak-anak muda yang usianya sekitar 11 sampai 25 tahun, yaitu mereka yang termasuk generasi Z, generasi yang usianya 11 sampai 25 tahun, ternyata galau akan masa depannya. Terbukti mereka ini sering terlibat melihat ramalan melalui kartu tarot, Bapak Ibu Saudara. 50% generasi Z yang mengaku religius terlibat di dalam ramalan. 17% diantaranya mengikuti ramalan setiap hari bahkan. 25% seminggu sekali. 27% sebulan sekali. 31% kurang dari sebulan sekali. Pada intinya mereka galau akan masa depannya. Mereka tidak lagi bisa mempercayai firman Tuhan yang berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mereka lebih mempercayai kartu tarot ramalan. Mereka berpikir, mereka mencari apa yang akan terjadi di masa depannya. Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi kepada anak muda. Bagaimana kepada orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah masuk dalam pernikahan. Di hari-hari pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, kami hamba-hamba Tuhan sering mendapatkan
telepon ataupun WA dari jemaat yang berkata, "Pak, kami mau bercerai." Ini bukan orang yang tidak percaya, jemaat Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian ditanya, "Kenapa kamu bercerai?" Bukankah Tuhan sangat tidak menghendaki perceraian? Tapi mereka berkata, "Saya sudah tidak lagi percaya bahwa ke depan akan lebih baik." Sang istri berkata, "Suami saya nggak mungkin berubah, Pak." Suami juga berkata, "Istri saya sudah tidak bisa lagi berubah, Pak. Rasanya tidak mungkin pernikahan kami bisa dipulihkan." Mungkin juga ada anak-anak muda yang bermasalah dengan orang tuanya. Di dalam keluarga, di dalam pernikahan. Padahal saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang menghendaki kita menikah, Tuhan tidak hanya membiarkan kita mengalami kesusahan sendiri. Tuhan selalu ada, bahkan di perjamuan kawin kana pun Tuhan ada. Dan kehadiran Tuhanlah yang menjadi jawaban. Saya katakan, kehadiran Tuhan dalam hidupmu itu yang akan menjadi jawaban. Sudahlah Pak, saya pikir tidak mungkin ini bisa diperbaiki. Kenapa? Karena berpikir. Karena melihat apa yang di mereka lihat secara jasmani. Mereka tidak lagi bisa melihat dengan mata iman. Bahwa sekalipun masalah ada, tapi Tuhan tetap ada di situ. Tuhan tetap ada dalam keluarga dan pernikahan. Dan Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Tuhan Yesus berkata, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan ini bukan cuma sekedar perintah Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini juga adalah janji. Di mana Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang akan menolong kita tetap ada di dalam kesatuan itu. Masalah pasti ada. Jangan kita pernah berkata tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena kehendak Tuhan kepada kita percaya sampai kita beroleh hidup yang kekal. Artinya percaya. Seterusnya bukan cuma sekarang. Percaya Tuhan masih sanggup mengubah kehidupan kita. Percaya Tuhan masih sanggup mengubah pernikahan kita, pasangan hidup kita, orang tua, anak, Tuhan sanggup ubahkan. Ada sebuah nasihat yang sangat bagus Bapak Ibu. Dikatakan, turn your worry into worship, and God will turn your battles into blessing. Saya dapatkan nasihat ini dari khotbah seorang hamba Tuhan. Dia katakan, turn your worry into worship. Ubahlah kekhawatiranmu menjadi penyembahan. And God will turn your battles into blessing. Dan Tuhan akan mengubah pergumulanmu menjadi berkat. Itu sebabnya kehendak Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus sampai kita beroleh hidup yang kekal. Percaya kita akan dipulihkan. Percaya keluarga kita akan diberkati Tuhan, dipulihkan. Masalah Tuhan akan tolong kita menyelesaikannya. Percaya ini akhir zaman Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Percaya ini Pentakosta yang ketiga, di mana Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya yang kudus secara besar-besaran. Dan percayalah bahwa akan terjadi kebangkitan, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Itulah kehendak Bapa buat kita di dalam zaman ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus, karena Dia Allah yang sanggup melaksanakan janjinya. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu cukup buat kami. Pertolongan-Mu Tuhan yang akan memampukan kami. Kami mau melakukan kehendak Bapa di dalam zaman ini. Kami akan terus percaya, kami akan terus mempercayakan hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus sampai kami beroleh hidup yang kekal. Sampai terjadi segala pemulihan dalam hidup kami. Sampai terjadi Tuhan penuaian jiwa. Bahkan sampai kami melihat kedatangan-Mu yang kedua kali.
dan kami bersama-sama diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau pelihara iman kami. Kami mau bergumul dan kami mau jaga terus iman kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kepada kami, kekuatan kepada kami, tuntunan kepada kami, sehingga kami boleh terus percaya dan melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari demi hari mereka harus lalui. Kami percaya hari demi hari itu ada pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Ada tuntunan Tuhan. Dan kami percaya bahkan sekarang di masa pandemi sekalipun, kami boleh melihat kehadiran Tuhan lebih nyata lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya percaya saudara terkasih yang mendengarkan, menyaksikan tayangan firman Tuhan tadi diberkati. Ini waktunya, saatnya kita memberikan persembahan saudara terkasih. Saudara terkasih dapat men-scan barcode atau melihat nomor rekening yang tertera di layar. Biarlah melalui persembahan yang saudara berikan, pekerjaan Tuhan terus dapat berjalan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan jangan pernah tinggalkan layar ini sebelum doa berkat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Haleluya, amin. Sekarang siapkan hati saudara. Saudara buka hati, saudara buka kedua tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan.
Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, persekutuan dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita di alam permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu.